Kisah karomah Abah Anom, remas batu sampai hancur hingga ikan misterius dalam gelas. Latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya, diceritakan kisah tentang Abah Anom menghadapi seorang kapten yang akan menjajal ilmu Abah Anom. Suatu ketika, seorang kapten dan anak buahnya mendatangi pesantren Suryalaya. Ia membawa batu kali dari kantongnya sebesar tinju. Batu itu diletakkan di sebelah telapak tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya satu kali pukul saja batu tersebut telah terbelah dua. Dia berikan kedua belahan batu itu kepada Abah dengan sikap sombong. Abah Anom mengambil batu itu dan meremas batu itu, kemudian jadilah batu itu hancur laksana tepung. Si kapten terkejut, tetapi ia belum mengakui kekalahan. Kemudian Abah Anom meminta segelas air kepada tukang masak di dapur. Gelas berisi air itu diberikan kepada si kapten yang dilihatnya ada ikan dalam gelas. Kapten itu segera bergaya seperti orang yang memancing dan ikan itu seolah terkait di alat pancing. Dia tunjukkan dengan sombong, ikan itu terpancing dari gelas kepada Abah Anom. Tetapi, tiba-tiba di lantai, di hadapan si kapten menggeletar seekor ikan besar. Kemudian dengan isyarat jari telunjuk saja oleh Abah Anom, ikan itu seperti terkait dengan pancingan telunjuk Abah Anom. Belum sempat sang kapten menunjukkan ketakjubannya lagi, Abah Anom seolah memegang ketapel, dia mengarahkan ketapel itu ke atas atap rumah. Sesudah ditariknya tiba-tiba jatuhlah seekor burung yang rupanya kena tembakan ketapel. Sang kapten bersujud di depan Abah Anom, diletakkannya lututnya kepada lutut Anom, mengaku kalah dan meminta maaf, serta minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan pesantren Suryalaya. Kiai Haji As-Sohibul Wafat Tajul Arifin yang dikenal dengan nama Abah Anom, dilahirkan di Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 1 Januari tahun 1915. Ia adalah putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri pesantren Suryalaya, dari ibu yang bernama Juhriyah. Ketika berusia 23 tahun, Abah Anom menikah dengan Siti Ru'yanah. Setelah menikah, ia berziarah ke Tanah Suci. Ketika di Mekah, Abah Anom terbiasa tidur di atas pasir di Masjidil Haram. Pada masa itu sebagian lantai Masjidil Haram masih berupa pasir, dan setiap pagi ia bangun. Ia rajin mengunjungi Ribat Naksabandi di Jabal Gubaisi untuk muzakarah kitab Sirul Asror dan Ganiyat Al-Talibin karya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Aj-Jailani. Abah pulang dari Mekah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, 1939. Ia telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan. Pengetahuannya meliputi tafsir, hadits, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Abah Anom dikenal sebagai tokoh Tarikah Qadiriyah Naksabandiyah. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956, Abah Anom memimpin pesantren Suryalaya.